Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati Presiden Kung Yan, Bunda Nuris, yang sengaja saya diundang untuk membayar utang-utangnya, serta para pahlawan devisa yang hampir saja tadi saya ditahan di imigrasi. Ya mungkin orang imigrasi tahu saya mau dimanfaatkan sama Bunda Nuris. Tapi alhamdulillah kita bacakan selawat naria, tahu-tahu kita diloloskan. Itulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Maka alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini setelah tertunda 3 tahun gara-gara COVID-19, kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang baik habis Idul Fitri. Maka hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, dan yang minta THR saya minta maaf. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada sesuai dengan tema kita hari ini saja deh. Pengajian Persatuan Dakwah Victoria Muslimah Hongkong Limited. Yang limited adalah isi dompetnya. Menembus fitrah setelah pandemi. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2581. Di situ dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada orang yang masuk kategori kalau bahasa perbankannya apa? Bangkrut itu, pilot, dianggap pilot. Siapakah itu yang pilot? Yang pilot adalah yang seharusnya ruangannya 1.200 menjadi 600 orang. Nah, itu pilot. Ya dengan ramai yang bakar hotel ramai. Saya sebenarnya berat banget ini karena minggu ini saya 2 kali keluar negeri, kemarin ke Singapura, terus ini ke Hongkong. Saya besok harus pulang tanggal 2 karena 2 sore saya ada pengajian sama Pak Menteri BUMN. Landing jam 2, landing jam 1, jam 4 pengajian sama Pak Erick Thohir. Habis maghrib pengajian sama Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Malamnya masih ada acara, siangnya sama Pak Jaksa Agung. Sore saya harus pulang karena Pak Prabowo sowan ke pondok saya. Ya, mohon dimaklumi karena saya ganteng ya. Siapakah orang yang pilot itu? Saya di tag di Instagram itu kadang-kadang lucu. Tiket tahun 2021. 2020 ya? 2020 di post di Instagram. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Jadi tak aja loh ya. Wedo kok rosomen gigit rondoi. Dikatakan faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama wa qadzafa hada wa akala mala hada wa sabaka dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Ini yang dimaksud dengan orang pilot.
Orang yang menderita bangkrut atau paling berat itu siapa? Nabi Muhammad mengatakan, orang yang paling bangkrut hidupnya dan sangat berat pahitnya dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian atau di hari kiamat. Hari kiamat itu bahasa Inggrisnya doomsday. Doomsday atau the end after. The end after. Jadi the end after itu, the end itu artinya selesai, after setelah. Jadi ya selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Saya besok begitu masuk surga kamarnya bunuh isinya tiket tok. Orang yang datang dari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang baik. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar. Dia datang dengan membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala amal dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Kemudian datang pula menyertai orang itu orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya sehingga amal kebaikannya habis. Jadi ini berita bagus bagi orang yang merasa didolimi dan berita buruk bagi mereka yang berbuat dolim. Jadi akan ada orang yang datang dari umatnya Nabi Muhammad itu membawa amalnya banyak banget. Sholatnya bagus, puasanya keren. Makanya saya itu di Indonesia mengkampanyekan orang puasa tidak minta untuk dihormati. Karena puasa itu tidak minta dihormati, tapi puasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Anda rugi kalau saya puasa pengen dihormati. Rugi. Ruginya di mana? Karena as-saumuli, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang akan menggantikan pahala puasa itu. Jadi kalau puasa itu adalah yang menghormati Allah, kenapa Anda masih minta dihormati oleh manusia? Itu amatiran. Makanya saya itu kebetulan ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang rajin berpuasa dengan melaksanakan puasa Daud. Saya terakhir puasa Daud dari tahun 2016 sampai sekarang. Mungkin kalau keluar negeri kayak gini saya berhenti karena sama istri. Ngeras-ngeras matamu. Ngiras-ngiras. Semalam kamu digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Maksudnya kenapa kalau sama istri keluar negeri itu saya nggak puasa? Satu, istri saya itu protes. Protesnya kenapa? Kan saya jarang di rumah. Saya jarang menemani istri saya makan. Nah kalau keluar negeri saya puasa, bundanya nggak enak sama saya karena dia harus makan sendiri. Ngeras-ngeras mbahmu. Karena aku jadi ingin. Lagian begini, kalau puasa itu, puasa Daud itu bukan nazar, itu fleksibel. Artinya begini, Nabi Muhammad itu pola puasanya adalah kalau hari itu dia niat puasa, kok Siti Aisyah masak, istrinya bilang, Mas ayo makan. Saat itu pula puasa Nabi dibatalkan demi menghargai istrinya. Tapi hari itu dia niat puasa, dia niat tidak puasa. Tetapi kalau istri nggak punya makanan apapun, langsung hari itu pula dia meniatkan puasa. Fleksibel karena puasa sunnah, beda dengan puasa wajib. Lah, puasa Daud saya itu bukan karena nazar, bukan karena tirakat sesuatu, tapi ya karena menjalankan sunnah saja. Sehingga kemudian apa? Kalau kemudian tidak berpuasa, saya tidak berdosa. Contoh kasus begini, saya dulu nggak mau membatalkan puasa Daud sampai suatu ketika pas kemarin pandemi, sahabat saya Sekda DKI Haji Syaifullah, ketua PWNU DKI Jakarta, Gus Kiai, Mbok jenengan ke balai kota Jakarta. Kenapa Pak Sekda? Udah lama kita nggak ketemu nih gara-gara COVID. Nggak apa-apa saya datang, nggak apa-apa datang deh. Kita Jumatan. Selesai Jumatan, saya diajak ke ruangan beliau. Pak Kiai ayo makan. Saya bilang, Pak Sekda, saya puasa.
Awalnya dibatalin lah. Nanti kalau Pak Kiai nggak mau makan, saya sakit hati, saya sedih. Saya puasa Pak Sekda. Beliau bilang, sudah lah Gus, siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Kalimatnya ini, siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Sudah nih, nanti kasih tambah uang saku. Jadi Pak Sekda ini orangnya keren. Setiap kali ketemu saya minimal ngasih uang saya itu $5.000 Singapura, $5.000 Amerika. Hari itu saya dikasih $10.000 Amerika. Sudah lah Kiai, batalin. Akhirnya apa? Saya batalkan puasa saya. Dan bukan. Anda salah. Kalau karena uang rambut saya kemarin haji ditawar $100.000. Disuruh motor. Mau dibeli sama itu rambut atas, apalagi yang makanya kemarin pas saya diajar isu belangkon 900 juta TPPU itu Anda akan kasih tahu soal fikih sebelum kita lanjutkan. Akad jual beli itu kita nggak boleh tanya uangnya dari mana. Jadi kalau ada jualan, mbok yang beli PSK sekalipun, itu nggak boleh tanya ini uangnya dari mana. Sama halnya ketika saya lelang belangkon, saya itu kan jual belangkon sudah berulang kali. Saya dulu tahun 2000 berapa jual belangkon laku 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri asuh di Jawa Timur. Kemudian saya jual lagi laku 100 juta. Nah yang terakhir yang dipersoalkan kemarin, belangkon saya laku 900 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk charity. Serupiah pun saya nggak ambil, bahkan saya tombol. Artinya, ketika ini dikatakan TPPU salah, yang namanya TPPU itu kalau saya punya perusahaan belangkon, kemudian yang bersangkutan nitip uang ke perusahaan saya, itu namanya TPPU. Yang saya lakukan itu akad jual beli. Kalau orang jual dan beli dipersoalkan, berarti bahwa kalau angkringan yang jualan nasi kucing, ketika yang bersangkutan beli itu juga masalah. Anda beli sesuatu di Indomaret, berarti penjual Indomaret itu juga masalah. Karena dalam akad fikih jual beli itu tidak boleh tanya uangnya dari mana. Nah, makanya kemudian kemarin langsung saya somasi, saya dikawal sama pengawal saya, Mang Hercules. Akhirnya langsung minta maaf mereka. Kenapa? Karena saya nggak pakai uang itu. Lah, kok belangkonnya mahal Gus? Sesuatu itu kalau disukai sama orang harganya unlimited. Contoh rambut saya yang ditawar $100.000. Belangkonnya saja 900 juta. Apalagi dasi mata. Apalagi sarungnya. Dasi. Santet meteng loh. Jadi kalau Anda sering lihat YouTube kan saya bilang ada dalil bunyinya adalah kulla sayin idza kasura rahusor. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Ya, ilal adaba, kecuali adab. Artinya tanamkan kepada anak-anak jenengan di rumah. Kalau pengen jadi mahal itu gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit pasti langka. Kalau langka antik, kalau antik harganya Kiai itu banyak yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai Kiai larang goblok. Mana Kiai lonte? Sangel, angel. Kau penting. Makanya barang itu kalau banyak pasti murah. Makanya kenapa kalau mau lebaran itu harga-harga mahal? Karena barangnya sedikit, peminatnya banyak. Nah, kita bisa menjadi sesuatu yang mahal ketika kita create menjadi sesuatu yang sedikit. Kecuali adab itu kalau semakin banyak semakin mahal. Nah, barang kalau semakin sedikit semakin mahal. Makanya saya bilang sama teman-teman ini tidak berlaku di Hong Kong, berlaku di pejabat-pejabat di Indonesia. Jadi kenapa di kalangan pejabat, pengusaha dan perusahaan-perusahaan saya dikenal kiai paling mahal? Karena saya punya prinsip. Prinsipnya apa? Dulu, Mbak ya, saya pernah diundang pengajian sama pengusaha batubara yang anggota DPR, sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut
dikasih uang saku 150 juta. Kiai ngaji 1 jam dibayar 75 juta. Uang saya kembalikan kepada pengusaha tersebut. Saya nggak usah terima saja, nggak apa-apa. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu buka titik dihargai jauh lebih mahal dibandingkan kiai. Kalau begini caranya, selamanya anak-anak Indonesia itu bercita-cita pengen jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Lagian kita itu nggak fair menghargai tokoh-tokoh agama kita. Coba kita lihat, kok ada artis dikasih fasilitas hotel mewah, orang akan dengan gampangnya mengatakan maklum artis. Tapi begitu kiai mendapatkan fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Betul kan seperti itu? Ada artis dikawal patwal, dikawal patroli, orang mengatakan, wah artis nggak apa-apa, keren. Begitu kiai, waduh kiai ini gaya. Betul kan? Ini salah. Kalau seperti itu caranya, anak-anakmu tidak mau jadi kiai, maunya jadi apa? Artis. Artis diminta untuk membangun moralitas, kita hargai seadanya. Sementara artis kita hargai setinggi-tingginya. Maka saat itu saya di pengusaha itu saya menyerit, terserah, lo suka ya silakan, lo bisa silakan diundang, kalau enggak ya sudah. Mendingan saya ngurusi santri, ngurus jamaah di desa-desa. Karena saya tahu pejabat-pejabat yang undang saya ke daerah itu mereka punya kepentingan politik. Mengundang saya tujuannya apa? Untuk menghadirkan orang banyak. Faktanya, saya dulu pernah 1 bulan bikin acara, kalau 2 minggu bikin acara, minggu pertama konser dangdut, kemudian minggu kedua bikin pengajian. Jamaah yang datang di pengajian saya jauh lebih banyak dibandingkan yang ikut konser dangdut. Maka kemudian apa? Saya pengen memberikan optimisme kepada para santri. Jadi kiai itu bisa keren. Ya mungkin saya termasuk orang yang paling sering diundang oleh Presiden Jokowi untuk ceramah. Mungkin Kiai Eno atau Dai di Indonesia yang paling sering diundang presiden itu saya. Maksud saya apa? Sehingga anak-anakku yang sekarang di Indonesia mungkin sedang mondok, sedang di pesantren, mereka juga punya cita-cita. Oh, ternyata bisa keren. Sekarang hampir banyak artis yang kemudian ikut kita ngaji. Kemarin saya di Singapura sama Feral, sama beberapa artis. Mereka mengatakan apa? Kita nyaman dengan cara-cara dakwah seperti ini. Makanya kemudian di kalangan para artis saya dikenal sebagai pemberi nasihat pernikahan para artis. Saya sangat senang menasihati artis menikah, apalagi kalau dinikahkan. Mau lagi? Oh mbak, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Makanya semua istri senang menerima mas kawin. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci sama perempuan, mas kawin lagi. Kalian tahu kenapa kenapa zombie itu jalannya kok bareng-bareng? Karena kalau sendirian namanya zombie. Jomblo ya Ben. Jomblo happy. Wah ya nih jomblo ya Ben, sementing duit-duit. Apa arep ngeloni duit dapurmu? Tumbas kok. Jadi saya waktu itu membatalkan puasa karena menghormati orang ini. Dan ternyata Anda tahu, seminggu kemudian Pak Sekda DKI itu meninggal dunia. Coba kalau saya waktu itu bersikeras tetap berpuasa, bagaimana kemudian dia meninggal dunia dalam kekecewaannya kepada saya. Nah itulah indahnya puasa. Makanya Anda itu kalau puasa, ya nggak usah minta dihormati oleh siapapun. Justru puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Satu kalau sudah nasihat pernikahan di acara pejabat artis, saya pas puasa Daud, ya saya santai saja. Mereka mau makan, minum, ngerokok di hadapan saya sama sekali nggak tahu. Ya biasa dia saja. Saya itu haji yang tahun 2017 mau persiapan Arafah di tenda Mina, semuanya makan. Saya masih dalam keadaan berpuasa. Sampai kiai saya dari Madura bilang, udah aku dibatalin. Haji ini pahalanya sudah paling besar. Kenapa kamu masih berpuasa? Saya bilang, saya puasa tidak minta untuk pahala. Ya karena saya hobi dengan puasa. Karena saya bilang, orang itu kalau mau puasa loh, itu mesti mulutnya hebat. Pasti, kan itu jaminan. Makanya kenapa ada bahasa orang Jawa tirakat. Kenapa apa yang dikatakan dengan tirakat itu? Tiru-tiru malaikat. Namanya tirakat, tiru-tiru corong malaikat. Makanya malaikat itu hebat itu, karena malaikat itu gak pernah makan, gak pernah minum. Nah orang biasa itu masuk surga dipola seperti malaikat. Makanya kenapa kita di dunia disuruh berpuasa,
supaya sifat kita mendekati malaikat dan kita pantas untuk masuk surga. Makanya orang di surga itu kayak malaikat, wangi, nggak ada yang mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Ya Allah, sing lemu watuk ya Allah. Watuke ngebas. Bila watuke bandel sing isor crit. Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu dibilang gemuk, kamu bilang tuh, sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Iya. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kamu tahu kenapa jawabannya? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak fokus pada perasaan. Iya. Cuaks. Makanya kemarin saya puasa bilang, berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Siapa contohnya? Nuris. Nah, orang yang datang dari kiamat itu akan dibangkitkan dengan membanggakan amal. Maka satu hal yang perlu Anda ingat, dalam kitab Hikam, Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita itu nggak boleh terlalu yakin dengan amal kita. Kita nggak boleh bergantung dengan amal kita. Seharusnya kita tuh bergantung kepada ridhonya Allah. Kenapa setiap kali ada pengajian Anda harus datang? Karena Anda nggak pernah tahu pengajian mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kok titik ya, Jay? Ya. Jadi kenapa harus ngaji? Contoh saya itu setahun bisa menghadiri 1000 lokasi pengajian setiap tahun. Saya nggak pernah tahu dari 1000 titik itu mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Dan saya nggak boleh pede, amalku sudah banyak, oh nggak bisa. Kok dari semua amalmu ketika kamu berada di Hongkong itu pengajian melalui Bu Nuris ini, satu saja yang mendatangkan rahmat Allah itu pasti selamat. Karena orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tetapi karena rahmatnya Allah. Kok dari semua amalmu yang mendatangkan rahmatnya Allah satu saja, selesai. Makanya saya pede masuk surga. Loh, nggak harus pede dong. Makanya saya punya cita-cita, oh besok saya mati di dalam kubur ditanya sama malaikat Munkar Nakir, minta manrob buka, langsung saya jawab, kamu nanya. Bendina ngaji kok dadal takoni manrob buka, pamatiran amat. Paling malaikat dia kan giebok ndasku. Giebok dalan dilundung, malaikat kan ngomong, oh ganjel toh. Saya ulangi ya, orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat. Lah, karena kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmat, itulah alasan kenapa kita tidak boleh berhenti beramal. Katalah pengajian seperti ini, Anda ngaji, wah, ini mesti mendatangkan rahmat Allah, nggak bisa. Bisa jadi yang mendatangkan rahmat Allah itu ketika kita pengajian seperti ini, oh, pas kita ngedoa Allah, atau pas sedekahnya jalan. Kita nggak pernah tahu, makanya kita nggak boleh berhenti. Kok dari 1000 amalmu yang mendatangkan rahmat Allah satu saja, itu jaminan surga. Makanya datang mencari rahmat. Gak boleh mengandalkan banyaknya amal ibadah. Sementara yang dibilang muflis, bangkrut itu muflis. Dia datang pada hari kiamat dengan merasa banyak amalnya. Contoh lagi Bu, dulu ada cerita dalam kitab Sufi itu, ada orang masuk surga ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena amal saya. Akhirnya apa? Setelah 70 tahun dia masuk surga, dikeluarkan dari surga oleh Allah. Kenapa? Karena umurnya cuma 70 tahun. Berarti kalau 70 tahun itu dia beribadah terus, berarti Allah membalas surganya hanya dengan 70 tahun. Tapi kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, itu hum fiha khalidun, selama-lamanya. Coba kalau baca Quran itu, Anda sering mendengar kalimat fil jannatil lati hum fiha khalidun sama finnar hum fiha khalidun. Bedanya membaca bagaimana? Ketika finnar itu wakaf, berhenti, baru diteruskan hum fiha khalidun. Tapi kalau fil jannah surga itu langsung diteruskan fil jannatil lati hum fiha khalidun. Kenapa? Karena kalau orang masuk surga itu selama-lamanya.
dia nggak akan keluar lagi ke dalam neraka, masuk neraka. Tetapi kalau dia masuk neraka, itu bisa sementara, bisa keluar dari neraka kemudian masuk surga. Lah masuk surga orang mungkin balik ke neraka. Tapi lah masuk neraka masih punya potensi masuk surga. Kira-kira begitu. Yang kalau gampangnya, yang datang hari ini masih berpotensi datang besok hari. Tapi yang datang besok sudah tidak mungkin masuk. Kira-kira begitu. Jadi kita jangan pernah mengandalkan amal. Jangan Anda merasa sombong, aku jilbaban, sedekahku banyak, puasaku tiap hari. Bahkan para suami mengatakan aku Jumatan bendino. Karena saya bilang, Bu Nuris, saya cinta-cintamu kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Modal. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar. Kalimat sholat pasti akan ditulis pertama kali. Kenapa? Karena amal ibadah yang paling pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Maka teman-teman di sini sesibuk apapun, seminimal apapun tetap sholat. Walaupun katakanlah sholatnya telat atau kemudian tempatnya seadanya, bahkan mungkin di toilet dan lain sebagainya, tetap jangan tinggalkan sholat. Bahkan dalam keadaan duduk sekalipun atau tidur sekalipun, jangan tinggalkan sholat. Pokoknya saya sholat. Kalau Gus, aku baru sholat masa babi ora apa-apa. Itu persoalan yang berbeda. Kalau ada orang mengatakan begini, kayak sholat kok gaweannya maksiat, itu persoalan yang berbeda. Allah, sholat kok auratnya dibuka. Dia buka aurat itu dosa sendiri. Dia sholat itu pahala tersendiri. Yang paling cilaka adalah bos orang sholat gaweannya buka aurat. Jilbaban kok gaweannya ngerasani wong. Begitu dia jilbaban dia berpahala, soal dia ngerasani wong itu dosa tersendiri. Jangan kemudian mau batin jilbaban kok cangkeme ngerasani. Oh beda. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu ini. Jilbabnya apa? Yang jilbabnya hitam insya Allah, ya. Lebih parah. Kalimat-kalimat itu menyesatkan. Mubadir jilbaban tok lakuannya bosok. Untuk apa sholat kalau dia masih bermaksiat? Goblok bener. Dia sholat walaupun dia bermaksiat, sholatnya tetap berpahala. Walaupun dosanya, maksiatnya tetap berdosa. Yang paling cilaka sudah bermaksiat gak mau sholat. Maka tetaplah sholat walaupun bermaksiat. STMD. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Apa nih? Ya tetapnya sholat walaupun kamu bermaksiat. Loh. Contoh, saya kemarin bagi-bagi mukena di lokalisasi di Jawa Timur, di Gang Sono Tretes Pasuruan. Nah mereka yang tidak pulang bulan Ramadan sebelum mereka operasi dan dinas, mereka menggelar sholat taraweh berjamaah dengan menggunakan mukena yang diberikan oleh Gus Miftah. Kan mereka tanya, Gus Miftah ngasih mukena, saya ngasih mukena sampai 680 biji. Saya, oh kamu juga dapat? Apa mau ini lonteng? Sing tak mene lonteng jalan. Kamu lokalisasi mana? Gak penting aku. Kalau Ngawi biasanya lokalisasinya di Guyangan, Nganjuk. Kalau Kediri di Semampir. Kalau Pasuruan di Tretes. Iya, ini kan dia ini londe. Menariknya apa? Mereka sebelum operasi Ramadan itu mereka malamnya sholat tarawih. Anda mengatakan mubadir tarawihnya nggak bisa. Tarawihnya tetap berpahala, walaupun setelah itu dia berbuat dosa. Contohnya begini yang sering saya ceritakan, itu saya pengajian di Bekasi, mau pindah ke Cikarang, itu perjalanan 1,5 jam melewati Kalimalang. Jam 9 setengah 10 malam saya melewati Kalimalang. Ada mbak-mbak
PSK sedang menjajakan dagangannya, kroto. Begitu kaca mobil saya buka, mereka lihat saya teriak, "Gus, mampir!" Asia. Apakah saya mampir? Oh. Asia. Saya mampir, begitu saya mampir, mereka saya panggil. Udah, sini. Berapa yang masuk? Didata sama GM-nya, bukan Gus Miftah, germonya. Yang datang sekitar 100 PSK. Sudah dikumpulin jadi satu. Abah mau ketemu. Akhirnya mereka ketemu saya. Saya ceramah 10 menit. Saya tanya, "Mbak, paling sedikit kamu semalam dapat berapa duit?" 200.000, Mbak. Ya sudah, sekarang begini. Hah? Makanya kamu bersyukur gitu loh. Itu mereka namanya usahanya adalah UMKM. Usaha mekangkang maksimal. Nah, kamu mancing-mancing aja. Aku pancing. Makanya mending didekungian toh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah gini aja, 100 mbak-mbak yang malam, dan demi Allah demi Rasulullah, saya pengajian sama mereka sudah lebih dari 20 tahun. Sekalipun saya tidak pernah memanggil mereka lonte atau PSK. Kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimahumullah. Ya ma'asyiral muslimin, majumatan lonte rahimahumullah. Nggak mungkin dong. Bagus, Pak. Saya bayar semuanya, Mbak, 200.000 saya kasih uang tanda cinta dari Gus Miftah. Tapi syaratnya satu. Apa, Mbak? Malam hari ini kalian nggak usah bekerja. Tak kasih semua 200.000. Setuju? Setuju. Akhirnya saya bayar 100, mbak-mbak saya bayar 20 juta lah waktu itu. Saya pulang. Begitu saya masuk ke dalam mobil, kiai yang jemput saya, dia bilang apa? Mubadir, Gus. Saya waktu itu mikir, Mas, itu mubadir ki apa? Apa mergo tak bayar ora tak nggo? Atau apa? Saya tanya, kiai yang dimaksud mubadir apa? Mubadir, Gus. Malam hari ini mereka berhenti bekerja. Oh, besok mereka bekerja lagi. Itu kan mubadir. Saya bilang apa? Pak Kiai, saya bilang, cangkemmu. Suara mik kayak gini kalah cangkemnya nulis gitu. Orang yang ngerasa. Soalnya utaknya jual tiket kuat dibagi itu sama orang. Saya bilang sama kiai tersebut, Pak Kiai, bagaimana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi berhenti maksiat semalam. Anda itu kalau di sini bisa sama suami di Indonesia, itu bisa jadi malah pahala. Kenapa? Kalau Anda berada di sini 2 tahun, minimal selama 2 tahun bujumur atau mau onek-onek gitu. Itu prestasi gitu. Makanya Bu Nuris itu lebih suka suaminya dia di sini terus. Gitu. Karena minimal kalau Bu Nuris di Hongkong, suaminya aman dari cangkem Nuris. Dan itu prestasi. Makanya kalau orang mengatakan saya pengajian di klub malam itu mubadir, toh setelah ngaji mereka bekerja lagi, Anda salah. Minimal ketika pengajian mereka berhenti bermaksiat. Minimal ketika pengajian mereka berhenti minum. Mbak-mbaknya pemandu karaoke minimal berhenti mandu karaoke tamu. Itu kan prestasi. Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi semalam. Nah, inilah jeleknya manusia. Manusia itu jeleknya di mana, Bu? Selalu saja memandang orang lain dengan kacamata syariat dan memandang dirinya dengan kacamata hakikat. Ini kebalik. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang untuk justifikasi kepada orang lain, tidak gampang menghukumi orang lain dan menghakiminya.
tetapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih berhati-hati. Coba ini diingat-ingat ya. Ini kalimat yang sempurna siang hari ini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kamu tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang melabeli orang lain salah. Tetapi pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau seperti itu enak. Ada orang bermaksiat, kamu harusnya bersyukur. Bersyukur di mana? Alhamdulillah saya tidak ditakdir maksiat seperti mereka. Bener nggak? Tapi persoalannya enggak. Kalau ada orang ahli maksiat, selalu saja kamu lihat kemaksiatan. Dia seorang ahli maksiat. Anda nggak bisa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ketika malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat, mata kamu tidak melihat. Nah, jangankan kalau kita orang awam, kiai-kiai saja banyak yang nggak bisa seperti itu. Saya dulu ngajak orang mabuk sholat, diajak sama kiai. Miftah goblok. Orang mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu ada hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya langsung bilang, ditompo urusan cangkemmu, urusan pengiranmu. Maka saat itu muncul quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk. Apa? Cukup Rokib dan Atik yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Saya itu kalau ibu-ibu datang kepada saya di Prambanan itu ada lampu merah. Itu yang ngamen di situ sahabat-sahabat saya mbak, yang banci-banci. Orang marah-marah, saya nggak marah. Kalau saya lewat situ kaca mobil saya buka, mereka langsung merubung mobil saya. Mereka nyanyi. Kenapa? Mereka nyaman. Saya kasih uang, langsung dibuka susu-susu ini gelundung. Bener kaos kaki. Orang lain marah, saya enggak. Tapi mereka manut. Ini sudah saya siapkan sarung sama baju koko mau saya kasih mereka. Tak kasih pada mereka. Nah, orang kayak saya itu orang yang terlalu slow banget. Wallace, slow. Kenapa? Saya nggak pernah masuk ke wilayah dosa pribadi seseorang. Kenapa? Karena saya juga berpotensi sama melakukan itu. Makanya dalam agama, dosa sosial sama dosa pribadi personal itu lebih besar dosa sosial. Pejabat yang korupsi uangnya rakyat itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa saya pribadi. Katakanlah umpamanya saya nakal dosa saya langsung tobat sama Allah bisa. Tapi ketika saya menyakiti orang lain, memakan haknya orang lain, itu dosa sosial. Makanya kenapa saya nggak pernah bisa membenci para pendosa itu. Itulah alasan kenapa saya disebut sebagai presiden para pendosa. Pak Jokowi kalau ketemu saya salaman, sama-sama presiden. Wow. Presiden para pendosa. Nyaman. Karena coba siapa yang nggak punya dosa, saya bayar 10 juta hari. Enggak kabeh. Full mah. Apa nih? Bodoh wis kemarin, Cok. Kowe iki bar salamane sing ngrasani yo. Baru ngomong karo Bu Nuris langsung mulai ngrasani. Kok Bu Nuris saiki peteng biangan. Kira-kira badine oke apa ora ya? Gak bisa. Nah, maka pelajaran tadi apa? Jangan membangga-banggakan amalnya, membawa pahala sholatnya yang begitu besar. Ya, dari semua amalan memang sholat ini pahalanya yang paling besar. Maka ingat kata-kata saya hari ini ya. Kalau hari ini kamu ditakdir oleh Allah lagi sedang membaca Al-Quran, berarti Allah sedang menghendaki bercakap-cakap dengan kamu lebih khusyuk. Kan orang itu umurnya masing-masing. Kadang-kadang umurnya sholawatan terus. Berarti kamu sedang dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau di saat kamu pegang tasbih kok maunya mulutnya nggak berhenti sholawat, saat itulah Kanjeng Nabi merindukanmu.
Di saat kamu sedang rajin membaca Al-Quran, itulah saat dimana Allah menghendaki bercakap-cakap dengan kamu. Makanya dinikmati saja iramanya, ritmenya. Kok aku pengen ngaji terus ya? Berarti Allah pengen omong-omongan kamu jadi. Kok kamu hari ini kecenderungannya pengen sedekah terus? Berarti apa? Allah pengen menjadikan kamu kekasihnya. Karena ternyata kekasihnya Allah itu paling mudah dijangkau dengan jalur sedekah. Saya mau tanya, lebih tinggi mana derajatnya? Ahli ibadah apa ahli sedekah? Ahli sedekah. Alasannya apa? Sebenarnya alasannya saya nunggu kopi, sedekah kopi. Apa? Yang ngerti berbagi keroto apa-apa. Coba kita baca dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa itu kitab wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Makanya kenapa orang Syiah itu berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali? Karena memang Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, maka yang layak menjadi Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Lah, orang Syiah itu berlebih-lebihan memandang Sayyidina Ali dengan mengistimewakan Sayyidina Ali dan menganggap semua sahabat yang lain salah. Itu kenapa Syiah dikatakan sesat gara-gara ini. Apa kata Nabi soal sedekah? Coba ingat-ingat. Allah, inna awliya Allah lam yanalu min rahmatillahi wa sa'ati ridwani bikasratil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihana anid dunya. Sesungguhnya para kekasihnya Allah, wali-walinya Allah mendapatkan rahmat dan keleluasaan dari Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Kalau Anda ahli ibadah, puasa, sholat, tahajud, qiyamul lail, yang mendapatkan manfaat dari tahajud itu siapa? Diri sendiri. Kamu sholat jenggang-jengking, yang mendapatkan pahala dari jenggang-jengkingmu siapa? Ya kamu sendiri. Kok suami gitu? Ya Allah, ya Allah. Kamu udah lama gak jengking ya? Kok tahu? Oh, 6 tahun. Expired. Neng omah langsung bojone nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rantau dibagai banjur aku metu bumi. Banjur budal patroli gugah rondo etan kali. Bahaya. Kalau sahok, begitu Anda memberi, yang mendapatkan manfaat dari pemberian itu siapa? Orang lain. Makanya kalau saya itu punya cita-cita pengen kaya itu bukan karena saya pengen menikmatinya, enggak. Tapi karena pengen lebih berbagi. Ini konsep hidup saya. Coba Anda dengerin. Konsep hidup saya. Kalau masalah saya pribadi, urusan saya pribadi, saya punya prinsip enough is enough. Hidup itu harus ada kata cukup untuk urusan pribadi. Tapi kalau untuk urusan umat, urusan maslahat, prinsipnya adalah more and more. Lagi dan lagi. Saya bilang sama itu saya begini, Bun, saya enak-enaknya panganan yang ngalang dulu, sering kamu pangan apa? Sudah semua. Saya pernah makan sudah harganya 3 juta. Enggak, artinya apa? Senikmat-nikmatnya, semahal-mahalnya makanannya, ya cuma begitu saja. Sebanyak-banyaknya uang kita, ya makan cukup sepiring. Artinya apa? Untuk urusan pribadi harus diberlakukan enough is enough supaya memperbanyak syukurnya. Tapi kalau untuk urusan umat, prinsipnya adalah more and more, lagi dan lagi, supaya apa? Semakin banyak manfaat yang bisa kita bagi. Itu prinsip.
Makanya kenapa? Kalau urusan uang-uang besar yang masuk ke saya, semuanya langsung masuk ke rekening yayasan yang megang Mas Aris dan orang lain. Bukan saya. Kayak saya kemarin dikontrak sama Telkom sama Pertamina setiap Ramadan. Ada uang sekian M. Saya nggak tahu wujudnya. Langsung untuk urusan rumah. Langsung untuk urusan santri. Karena kalau untuk urusan santri, more and more. Saya harus lebih banyak memberikan mukena untuk teman-teman PSK. Saya harus lebih banyak menyantuni anak yatim. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, enough is enough. Sehingga orang kita nggak mau ya, Dok. Kamu istinakdir. Maka yang sering saya bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Tenang. Karena banyak orang bersenang-senang hatinya tidak tenang. Bapak-bapak saya senang tapi berani. Enggak tenang, enggak mungkin tenang. Orang selingkuh, enggak mungkin dia tenang. Mungkin dia senang tapi enggak akan tenang. Waduh, konangan lah kok. Aman. Sepandai-pandainya seorang suami menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Iya no. Kopinya coklat terus deh. Kopi. Kopi sih. Ini wis langsung rene kok mandek-mandek. Jawane konggo. Kopi susu, kopinya diombe, susunya dilirik. Konsepnya begitu. Kalau kopi susu gini kan membingungkan. Kopi ini ngejak melek, susunya ngejak dulu. Saya terus kopi karena hidupku butuh inspirasi bukan halusinasi. Santai. Ya, 20 menit lagi kita tanya jawab. Kamu tanya apa terserah. Yang tanya tak kasih hadiah, Miss. Apa hadiah? Hadiah apa, Gus? Hadiah kena iPhone. Miskin. Oke. Kadang-kadang salah kita begini ya. Kayak saya bagi-bagi di syuting sama anak-anak tim, di posting. Komentarnya orang kadang-kadang apa? Ini menurut saya bukan. Komentarnya Gus kok kula direng-direnei. Ini salah. Seharusnya komentar kamu apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa seperti ini. Jadi mindset kita tuh mindset miskin gitu. Ketika kita berbicara sedekah, langsung saja yang terbayang di benak kita itu saya akan menerima. Seharusnya apa? Saya akan memberi. Malah iPhone matamu. Wes tuku tiket murah kenyang. Enggak, kita berbicara mindset gitu. Sehingga kamu itu mohon maaf, kalau kemudian uangnya nggak banyak tapi mentalnya kaya, keren. Jadi kalau ada orang memberi, yang ada di benakmu harusnya kapan saya ikut memberi, bukan kapan saya menerima. Salah. Saya dari dulu miskin, nggak punya apa, saya nggak mau utang. Yang sering saya ceritakan, saya punya uang 50.000, pilihannya dua, untuk beli susu anak saya, atau saya mau sowan guru saya di Pekalongan, Habib Lutfi, salam tempel. Karena dari dulu saya punya kebiasaan kalau ketemu guru-guru saya salam tempel. Saya bilang sama istri saya, Beb, Beb itu enaknya di mana? Huruf B-nya. Kalau nggak ada B-nya nggak enak. Tapi lebih enak kalau B-nya diganti. B-nya diganti. Oh, diganti ya. B-nya diganti apa ngono kek? Utak mungkin nyambung. Saya tak patah ini saya kayak itu. Bulu
Saya pengajian terakhir sama Pak Presiden itu, Pak Presiden wajahnya nggak enak banget masuk ruangan begini karena kepikiran Piala Dunia gagal. Kemudian yang kedua ada isu dana mengendap, ada indikasi korupsi 349 triliun. Masuk ruangan salaman itu nggak ada senyumnya belas, nggak enak sama sekali. Biasanya kalau ketemu saya merangkul, ngobrol banyak, diam saja. Ini pasti Bapak punya banyak beban. Akhirnya setelah sholat, saya mimpin sholat. Itulah selama 5 menit saya memimpin Indonesia. Saya imam sholat kok. Dan selama 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Saya ngadeg, Pak Jokowi melu ngadeg. Aku rukuk, Pak Jokowi melu rukuk. Hambatin yes. Berhasil. Presiden manut aku. Lah sombong karena kalau menceritakan Pak Jokowi ya pantas. Masa menceritakan Nuris. Biar akhirnya habis sholat saya diminta langsung kultum, kuliah terserah antum. Akhirnya saya ceramah. Selesai ceramah wajah beliau fresh. Saya bilang begini, presiden itu orang itu kalau semakin tinggi derajatnya loh, itu pergaulannya semakin terbatas. Orang itu semakin penting, maka lingkungannya semakin terbatas. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang berani dulu sama Pak Jokowi? Sama presiden. Lah makanya saya melihat psikologi itu berarti Pak Jokowi itu saya hibur. Makanya kenapa saya diundang? Ini yang diadukan antara karena forum lintas partai, semua partai datang. Itu cari urusan. Semuanya diadukan sama Ustaz kepada ditolak semuanya. Terakhir beliau bilang, bisa nggak saya diundangkan Gus Miftah? Ternyata kunci membahagiakan Pak Jokowi. Selesai acara beliau ngerangkul saya bilang, terima kasih Gus, saya dihibur. Ya, mikirin wong sak Indonesia, ki wong dua blok kayak ngono kae. Makanya mbak-mbak ya ngaji dibuat rileks saja, jangan beban. Makanya bahasa saya apa? Agama itu solusi bukan problem. Nah, jadi tadi bilang saya, jangan mengandalkan banyaknya ibadah. Dia datang dengan pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasanya. Apalagi orang puasa itu besok masuk pintu surga.